Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku para remaja, kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah. Pada hari kiamat, ketika seluruh umat manusia berkumpul di padang mahsyar untuk dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka kehausan, kepanasan karena matahari pada saat itu direndahkan dengan jarak hanya 1 mil atau sepanjang alat pencelak mata. Maka di antara manusia itu ada yang tenggelam sesuai dengan amal perbuatannya. Ada yang tenggelam dengan keringatnya sampai mata kakinya, ada yang sampai lututnya, ada yang sampai pundaknya, dan ada yang sampai mulutnya, bahkan ada yang tenggelam seluruh badannya ini. Maka berbahagialah pada saat itu. Ada 7 golongan yang akan dinaungi Allah, dilindungi oleh Allah pada saat tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Yang pertama adalah seorang pemimpin yang adil, imam yang adil, yang mampu memimpin dengan benar dan tidak berat sebelah, selalu mengedepankan keadilan dan kebenaran. Yang kedua, seorang yang masih muda, remaja, tapi hatinya selalu taat kepada Allah. Menggunakan waktu mudanya ini tidak hanya untuk hura-hura, tapi selalu dihabiskan untuk takwa kepada Allah, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang ketiga adalah seorang yang hatinya selalu berusaha untuk sholat berjamaah di masjid, hatinya terikat dengan masjid, berusaha untuk memakmurkan masjid-masjid Allah ini. Yang keempat adalah seorang yang digoda oleh wanita yang cantik dan bermartabat, namun dia menolak, tidak mau berzina dengan mengatakan, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala kalau aku berbuat zina. Yang kelima adalah dua orang yang saling berteman, saling mengasihi, mencintai, bukan karena hartanya, karena pangkatnya, atau telah berbuat jasa, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Yang keenam adalah seorang yang bersedekah dengan merahasiakan sedekahnya atau sedekahnya, sehingga diibaratkan tangan kirinya tidak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanannya, karena untuk menjaga dari perbuatan ria, sum'ah dan sebagainya, dia bersedekah hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh adalah seorang yang pada malam hari bermunajat, berzikir kepada Allah, sholat tahajud atau sholat malam, kemudian dia berlinang air matanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka 7 orang ini akan ditolong oleh Allah pada hari kiamat, pada saat tidak ada pertolongan kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita berusaha untuk menjadi orang-orang tersebut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu nganin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol sab'atun yudilluhumullahu fi dillihi yauma la dilla illa dilluh al imamul adil wasabun nasa'a fi ibadatillah wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid wa rajulani tahabba fillahi ijtama alaih wa tafarraqa alaih wa rajulun ta'athum ra'atun zatu mansobin wa jamalin faqol inni akhafullah
wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh wa rajulun dzakarallah khalian fa fadat ghainah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, 7 golongan yang dinaungi Allah dalam naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Yang pertama, imam yang adil. 2, seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah. 3, seorang yang hatinya bergantung ke masjid. 4, 2 orang yang saling mencintai di jalan Allah, keduanya berkumpul karenanya dan berpisah karenanya. 5, seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan lagi cantik. Lalu ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. 6, seseorang yang bersedekah dengan 1 sedekah, lalu ia menyembunyikannya, sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. 7, seseorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi, lalu ia meneteskan air matanya. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Demikianlah 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah pada hari kiamat. Maka hendaklah kita berusaha dalam hidup di dunia ini untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita rajin beramal soleh yang diperintahkannya, dan kita jauhi larangannya, perbuatan dosa, perbuatan maksiat, dan kita berusaha untuk menjadi 7 golongan tersebut, sehingga kita akan ditolong oleh Allah pada saat tidak ada pertolongan kecuali pertolongannya. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.